selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu share screen dulu sebentar ya. Baik, apakah anak Ibu sudah nampak kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, di sini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang manajemen. Tapi di sini Ibu mau menjelaskan bahwasannya anak-anak Ibu harus fokus akan pembelajaran ini karena nanti di akhir Ibu akan membuat kuis, ada game kuis. Jadi anak-anak Ibu harus fokus agar bisa dapat menjawab kuis tersebut. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua ada unsur-unsur manajemen, yang ketiga ada fungsi-fungsi manajemen, yang keempat ada bidang-bidang manajemen. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian manajemen, siapa di sini anak-anak Ibu yang tahu tentang manajemen? Ada yang tahu? Taunya manajer, Bu. Manajer. Oke. Jadi di sini ada pengertian manajemen. Jadi manajemen itu adalah suatu seni yang berkaitan tentang untuk menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya serta mengendalikan pengawasan. Jadi manajemen itu juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja. Jadi itulah pengertian manajemen. Jadi di sini Ibu ada membuat contohnya. Anak-anak Ibu dapat melihat di sini ada beberapa orang yang saling berdiskusi untuk menentukan solusi apa, caranya bagaimana untuk menentukan solusi dalam suatu masalah tersebut. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen, siapa di sini yang tahu tentang unsur-unsur manajemen? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Cindy? Unsur-unsur manajemen itu yang pertama man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga material, dan yang keempat masinis atau mesin, dan yang kelima adalah metode, dan yang keenam adalah market atau pasar, Bu. Ya, betul sekali. Jadi unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama kita bahas man atau manusia. Jadi man ini adalah suatu faktor yang paling utama dalam sebuah manajemen. Karena tanpa manusia sebuah manajemen itu tidak akan bisa berjalan, ya kan? Jadi di dalam manajemen faktor utamanya yaitu adalah manusia. Yang kedua ada money atau uang. Jadi uang ini juga sangat dibutuhkan, di mana kita akan membeli sebuah peralatan, alat-alat atau material-material lain untuk bisa mengelola sebuah produksi kita. Jadi selanjutnya yang ketiga ada materials atau bahan baku. Jadi bahan baku sangat diperlukan dalam sebuah manajemen karena jika kita mau membuat suatu produk, kita membutuhkan bahan-bahan yang berguna untuk membuat produk tersebut. Jadi bahan baku sangat berguna. Selanjutnya ada mekanis atau mesin. Jadi mesin ini diperlukan untuk membantu tenaga manusia agar yang tadinya berat menjadi ringan, jadi lebih berkurang. Oke, selanjutnya ada methods atau metode.
Jadi dalam sebuah manajemen, kalau kita ingin membentuk sebuah manajemen, kita membutuhkan namanya metode atau langkah-langkah. Jadi kalau kita mau membuat satu produk, kita harus mencari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah produk tersebut. Itulah gunanya dalam metode tersebut. Selanjutnya market atau pasar. Jadi pasar ini sangat berguna untuk pemasaran. Jadi kalau kita sudah membuat suatu produk tersebut, kita kan harus melakukan pemasarannya agar produk-produk kita tersebut terbeli oleh konsumen. Oke, sampai sini anak-anak ibu paham? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut ya. Dulu. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Ada yang tahu fungsi-fungsi manajemen? Tidak ada? Oke, Ibu jelaskan. Jadi ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama fungsi perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah suatu rangkaian untuk bisa melakukan proses produksi. Jadi kita harus melakukan perencanaan. Apa yang harus kita buat ya untuk membuat suatu produksi tersebut? Jadi kita harus membuat rencana-rencana dulu. Baru kita bisa melakukan produk apa yang akan kita buat. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Di mana fungsi pengorganisasian ini adalah suatu pembagian tugas di mana tiap-tiap kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Jadi dalam sebuah manajemen itu nanti dalam sistem kerjanya ada per kelompok-kelompok di mana dia akan dibagi dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga ada fungsi penggerakan. Jadi fungsi penggerakan ini adalah bertujuan untuk menggerakkan tenaga-tenaga kerja untuk bisa mengerjakan pekerjaannya secara efektif. Dan selanjutnya ada fungsi pengawasan atau controlling, di mana sistem pengawasan ini adalah menilai bagaimana sistem pekerjaannya, baikkah atau tidakkah, atau sesuaikah pekerjaan yang dibuat oleh manusia tadi, para pekerja tadi. Jadi itulah fungsi pengawasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bidang-bidang manajemen. Ada beberapa bidang-bidang manajemen. Yang pertama yaitu ada manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini adalah kegiatan untuk membuat produksi apa yang akan mereka buat. Produksi apa yang akan mereka jual. Seperti itu. Jadi yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini adalah proses menjual atau memasarkan sebuah produknya yang telah dibuatnya tadi, dilakukannya promosi-promosi agar konsumen mengetahui penjual produk-produk dia dan dapat membeli produk tersebut. Selanjutnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini yaitu yang mengatur sistem pengeluaran dan pemasukan. Apa yang dikeluarkan, apa saja yang dimasukkan, apa yang dibeli, apa yang dibayar, seperti itu. Keempat ada manajemen personalia, di mana kegiatan ini mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien. Jadi manajemen personalia ini mengatur hubungan peranan para pekerja agar bekerjanya itu sesuai dan bisa efektif. Dan yang kelima itu ada manajemen administrasi perkantoran, di mana perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar tercapai tujuannya. Jadi itulah manajemen administrasi perkantoran. Baik, sekianlah pembahasan kita. Apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, seperti yang ibu bilang di awal, kita akan memainkan games quiz. Linknya
kirim di kolom chat ya, anak-anak bisa dapat masuk. Dan anak udah dapat masuk. Baru Mary yang masuk. Yang lain? Oke, sudah ada 3 orang. Nah, anak ibu yang sudah masuk lanjut aja langsung main. Dan anak ibu udah yang isi semua kan? Ya, Bu. Oke, di sini kita dapat lihat juara 1 ada Mary. Juara 2 ada Ruth. Kita tengok di sini ya nilai-nilainya. Mary ada 80, Ruth Marina ada 80, Sartika 80, Rizka 80, Sardo 80, Cindy Mariani 80, Oke, juara pertamanya ada dimenangkan oleh Mary. Waktunya 00.44. Oke, Ibu rasa yang lain udah pada paham semua tentang manajemen. Jadi yang masih rendah-rendah, Ibu rasa harus lebih belajar lagi, harus lebih sering-sering membaca lagi agar paham tentang manajemen. Jadi Ibu rasa sekianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bu.